Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih? Puji Tuhan, semoga masih dalam keadaan sehat. Yang saya hormati, Suster Yesina Y. Sumarni CB, selaku Kepala Kantor Yayasan Tarakanita Wilayah Bengkulu, Ibu Agnes selaku Kepala Sekolah Dasar Sinkarolus Bengkulu, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anak yang Ibu kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya, kita masih dapat melaksanakan acara pentas seni virtual dalam rangka memperingati Pesta Nama Pelindung SD Sinkarolus Bengkulu yang bertepatan pada tanggal 4 November. Saya Ibu Dian yang akan memandu acara kita hari ini. Pentas seni virtual ini bertemakan Gembira Berkreasi dalam Semangat Santo Carolus Borromeus. Walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita masih semangat seperti teladan kita, Santo Carolus Borromeus. Untuk memulai semangat kita hari ini, Ibu Dian akan mengajak Bapak, Ibu, serta anak-anak untuk melakukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Untuk acara pertama, kita akan memulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono SPD. Kepada Bapak Ignas, saya persilakan untuk memimpin doa pembukaan. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik untuk Bapak, Ibu guru dan anak-anak yang memiliki keyakinan berbeda untuk mengikutinya menurut kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa yang baik, melalui sabdamu hari ini juga Engkau mengungkapkan berbagai kehendak dan rencana bagi kami sebagai manusia. Tuhan Allah Bapa kami, hari ini kami akan mengadakan pesta nama pelindung sekolahan kami, Santo Carolus Borromeus. Berkatilah acara kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti, agar dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, semoga melalui teladan Santo Carolus Borromeus, kami dapat bersama-sama menapaki jejak langkah serta semangat dalam meladani hidup dan karyanya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang dilanda virus COVID-19 ini. Bantulah kami agar wabah virus COVID-19 ini segera berakhir, serta sembuhkanlah semua saudara-saudari kami yang telah terkena wabah virus ini. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima
Terima kasih Bapak Ignas yang sudah memimpin doa pembukaan hari ini. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Kepala Sekolah yaitu Ibu Agnes. Kepada Ibu Agnes, saya persilahkan. Yang terhormat Suster Yesina Yesumani CB, selaku Kepala Kantor Yayasan Tarakanita Wilayah Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SD Sinkarolus. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak yang Ibu kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sungguh hari ini memang hari yang luar biasa. Kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk melakukan segala aktivitas. Secara istimewa, hari ini kita boleh merayakan Pesta Nama Pelindung Sekolah SD Sinkarolus dan Yayasan Tarakanita dengan pentas seni virtual. Tema kita kali ini adalah gembira berkreasi dalam semangat Santo Carolus. Walaupun saat ini kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap bergembira dan mampu mengembangkan kreativitas. Anak-anakku yang Ibu kasihi, Santo Carolus adalah teladan bagi kita. Apa yang bisa kita teladani dari Santo Carolus? Banyak sekali yang bisa kita teladani. Misalnya, Santo Carolus adalah sosok yang memiliki daya juang dalam belajar. Memiliki kepekaan terhadap orang lain. Selalu meningkatkan hidup rohaninya dan cinta terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, saat ini pun kita bisa meneladani semangat Santo Carolus dengan memberikan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak bisa selalu belajar dengan rajin, walaupun saat ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan membantu sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dan juga mencintai lingkungan di sekitar kita dengan hal-hal yang sederhana. Anak-anak, Ibu akhiri sambutan kali ini dengan pantun. Burung gelatik minum tajin, mencari makan di waktu siang. Anak Carolus pastilah rajin, jika belajar hatinya riang. Bunga selasih mulai berkembang, tumbuh subur di musim hujan. Tebarkan kasih, tanamkan sayang, untuk mengundang rahmat Tuhan. Selamat Pesta Nama Pelindung Santo Carolus, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang Ibu kasihi, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan riwayat Santo Carolus Borromeus yang akan dibacakan oleh Jo Alexander Tampu Bolon, merupakan juara pertama lomba pidato dalam rangka bulan bahasa, dan juga riwayat Santo Carolus dalam bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Reinhard Du, merupakan salah satu siswa yang berbakat di sekolah kita. Kepada Jo dan Reinhard, saya persilakan. Borromeus lahir di Puri Arona, Lago Maggiore, Milano, Italia. Tanggal 2 Oktober 1538. Sebagai putra keempat dari pasangan Ghiberto Borromeus dan Margareta de Medici. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan yang berada, Carlo
Demikian nama kecil Carolus Borromeus. Menjalani hidup dengan sederhana, setia, tekun, serta tertib. Bahkan bersama keluarganya, sering membagikan kasih dan perhatian kepada kaum miskin, papa, anak-anak terlantar, merawat para janda, dan juga yatim piatu. Pada usia 12 tahun, Carolus Borromeus dikirim ke Milan dan Pavia untuk belajar. Pada usia 21 tahun, beliau mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus, yaitu hukum sipil dan hukum gereja. Keunggulan Carolus Borromeus dalam menjalin relasi dan persaudaraan dengan siapapun juga dilengkapi dengan sifat kejujurannya, pandangan yang tajam dan jernih, tetap dalam keputusan teguh dan mantap dalam melaksanakan niatnya. Tahun 1560, Carolus Borromeus diangkat oleh Paus Pius IV menjadi Sekretaris Vatikan dan berperan besar terhadap proses persiapan Konsili Trente. Carolus ditahbiskan imam pada tahun 1563 pada usia 25 tahun. Pada tahun yang sama, ia juga ditahbiskan menjadi uskup Milan. Carolus Borromeus adalah seorang pendidik, pembangun, dan pembaharu. Selain melakukan pembaharuan terhadap kehidupan iman dan moral, ia juga mendirikan seminari-seminari untuk calon imam, mendirikan perkumpulan, instansi pendidikan untuk iman anak yang lebih dikenal dengan sekolah minggu. Kedudukan Carolus Borromeus sebagai uskup dan sekretaris Vatikan tidak membuatnya sombong dan tinggi hati. Dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati, Carolus tetap memberikan perhatian dan pertolongan bagi umatnya dan banyak orang lain yang sangat membutuhkan. Pada tahun 1576, wabah pes yang melanda kuskupannya menelan korban ribuan jiwa. Carolus dicatat dalam sejarah sebagai gembala yang melayani para penderita pes dan yang rela mengorbankan harta kekayaannya untuk meringankan penderitaan orang sakit dan miskin. Tanggal 3 November 1584, Carolus Borromeus wafat dan jenazahnya disemayamkan di Katedral Milano sampai 9 November 1584. Pada tanggal 1 November 1610, diadakan upacara resmi pengangkatan orang kudus bagi Santo Carolus Borromeus oleh Paus Paulus V di Gereja Santo Petrus di Roma. Saint Charles Borromeo, a martyr of charity. Every November 4, the Church commemorates of Saint Charles Borromeo, a saint who dedicated his life to build seminaries, schools, and hospitals. Saint Charles Borromeo was born on October 2nd, 1538 at the castle of Arona on Lake Maggiore near Milan. His father was the Count of Arona and his mother a member of the House of Medici. He was the third of 6 children born to the couple. Born into a distinguished family with an uncle to the Pope, little Charles dreamed of becoming a good pastor. He was Cardinal Archbishop of Milan
and had a council father at Trent. He was rigorous in disciplines and had great solicitude for the poor and the sick. In the midst of destruction of Italy due to war and various infectious diseases, the country needs good pastors who live according to the way of life of Christ's chosen people and according to the evangelical way of life. Seeing this need, Charles became increasingly convinced of his life calling to be a pastor, until he finally realized his dream. After becoming a pastor, Charles did not want to remain silent. He continued his education, majoring in law until he obtained a doctor's degree in civil and church law. Because of his faithfulness as pastor and persistence in his studies, the Holy See was entrusted with many important tasks. Charles's journey did not end with a pastor, because at a very young age, he was appointed by Pope Pius to become a cardinal in Milan. In addition, he was also assigned to be a diplomat for the papacy, which specially handled the Council of Trent. As a cardinal at young age, with a passionate, youthful spirit, Charles was very sympathetic to the poor and the sick. He visited and cared for the sick. Charles also founded many schools for poor children and anyone interested in getting a high-quality education. Apart from that, realizing that seminaries are very important in producing good pastors in the future, Charles is also active in establishing high-quality seminaries. When an infectious disease broke out in Milan, as a good cardinal and driven by his love for the suffering people, Charles got involved in caring for the people who were infected. He took them to his home, even to his private room, to be treated. His direct involvement in taking care of the sick eventually caused him to contract infectious diseases to himself, and finally, he died. After the death of Charles, who was known as a martyr of love because of his love for Christ, manifested by loving those who were suffering. On November 3rd, 1584, St. Charles Borromeo died, and his body was buried in the Milan Cathedral. So everybody can follow the example of life from St. Charles Borromeo to our lives, such as lovable, honesty, humble, confidence, and have compassion for everyone. That's all. Thanks. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan lagu Dari Terbit Matahari yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita, Gesang dan Annabel, yang merupakan pemenang juara pertama dan kedua Lomba BKSN kelas 1, serta Zio dan Michelle yang merupakan pemenang juara pertama dan kedua Lomba BKSN kelas 2. Dilanjutkan dengan lagu yang berjudul Doa Anak Negeri yang dinyanyikan oleh Virginia Livia Propana yang merupakan pemenang FLS 2N tingkat provinsi menuju tingkat nasional. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya kita akan melihat sebuah dongeng Danau Dendam Tak Sudah yang akan ditampilkan oleh teman kita Kezia Alona Putri Sembiring yang merupakan pemenang juara pertama Lomba Mendongeng Bulan Bahasa kelas 4. Dan kita akan melihat penampilan dari Lasdo Humusor, pemenang juara pertama Lomba Membaca Puisi kelas 3 dalam acara Bulan Bahasa. Lasdo akan membacakan puisi yang berjudul Santo Carolus. Kita saksikan bersama-sama. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya sayangi dan juga teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Perkenalkan, nama saya Kezia Alona Putri Sembiring dari kelas 4C. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat Bengkulu yang berjudul Legenda Danau Dendam Tak Sudah. Nah teman-teman, begini kisahnya. Pada zaman dahulu, tersiarlah kisah muda-mudi yang saling jatuh cinta. Si gadis bernama Esi Merian dan si perjaka sering dipanggil Puyung. Esi adalah gadis bunga desa dan si perjaka adalah pria tampan perkasa dan pemberani. Pada suatu hari di hamparan padang ilalang, mereka madu kasih. Berdua bernyanyi dan bersenda gurau. Canda tawa mereka membuat iri setiap orang yang melihatnya, termasuk hewan penghuni hutan yang menyaksikan mereka sedang kasmaran. Mereka saling mengejar dan mengelilingi pepohonan. Betapa bahagianya mereka, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Nah teman-teman, nasib tak untung di badan. Kedua muda-mudi yang sedang jatuh cinta tidak mendapat restu dari kedua orang tua sang perjaka. Karena sang perjaka telah dijodohkan dengan anak gadis kepala suku dari kampung sebelah dan meninggalkan cinta Esi. Dia tidak kalah menarik dari Esi. Dia sering dipanggil dengan nama si Upi Leha. Karena kecantikannya, dia menjadi buah bibir semua warga kampung. Sang perjaka tak berdaya saat hatinya terpaut oleh kecantikan si Upi Leha dan meninggalkan cinta Esi. Betapa sedih dan terlukanya hati Esi menerima kenyataan sang pujaan hatinya berpaling darinya. Musim kawin pun tiba. Kesepakatan orang tua sang perjaka telah sepakat untuk mengadakan perkawinan anak-anak mereka. Mereka akan melaksanakan itu. Kedua pengantin diarak keliling kampung. Sangat meriahlah arak-arakan kedua mempelai itu. Tetapi hati Esi sangat terluka dan putus asa. Dia menangis sejadi-jadinya. Usah diarok keidak bakal baliklah lagi ke tempe iko kini nyopai tinggalkan kita teraso hidup rasolah mati.
gelisah dan merasa sedih. Mereka tak kuasa menahan air mata. Kepedihan hati Esi berubah menjadi dendam yang membara terhadap si Buyung. Dia terus saja menangis, mengalirkan air mata seperti air bah. Dia sangat terluka, dan air bah itu semakin lama semakin besar dan menerjang seisi kampung. Semua kampung banjir. Kedua mempelai tak luput dari amukan air bah itu. Semuanya tenggelam. Beberapa saat kemudian, air mata Esi membentuk sebuah danau. Dan danau itu dikenal dengan nama Danau Dendam Tak Sudah. Akhirnya, Esi pun tidak bisa selamat, tenggelam bersama orang yang tenggelam. Diceritakanlah bahwa kedua mempelai korban banjir air mata Esi berubah menjadi sepasang ular tikar, dan ular tikar itu terkadang menampakkan diri dari kejauhan. Tampak pula Esi bersama mereka. Dia menginjak sepasang ular tikar tersebut. Kaki kirinya menginjak ular tikar betina, dan kaki kanannya menginjak ular tikar jantan. Demikianlah asal-usul cerita legenda Danau Dendam Tak Sudah. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari ceritanya adalah janganlah kita menyimpan dendam di hati, karena hanya akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Kita harus belajar saling memaafkan agar hidup kita bahagia. Terima kasih. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes! Santo Carolus, karya Damianus Kusviantono. Carolus kecil yang elok, Carolus kecil yang ceria, tangis dan gelak tawamu adalah pujian bagi Sang Pencipta. Ketika kau bermain dengan kanak-kanak Yesus, betapa akrabnya. Oh Carolus, bocah yang tumbuh dewasa. Layar kecilmu dulu ternyata untuk menyambut anak-anak zaman yang kehilangan arah akibat kerasan demi kerasan. Tanganmu yang kuat namun lembut merangkul mereka. Senyumanmu adalah obat bagi umatmu. Salib yang kau panggul, tanda cinta yang menyala, yang tidak pudar oleh zaman yang senantiasa bersiarah. Langkahmu tak pernah berhenti mencari Yesus yang hadir. Santo Carolus, imanmu memampukan dirimu menjadi martir. Kini panggilan namamu di surga. Wah, sangat luar biasa ya penampilan dari Kezia dan Pasto. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Rumah Kita. Lagu ini akan dibawakan oleh Mikael Satya Wicaksana, pemenang lomba Mazmur juara pertama dalam acara BKSN. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan dongeng Bunda Sejati yang akan dibawakan oleh Virginia Livia Propana yang merupakan juara pertama lomba mendongeng dalam acara Bulan Bahasa. Mari kita saksikan bersama-sama.
Hanya biru baru tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alam-alam pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Rumah kita Dongeng Bunda Sejati. Cerita ini berasal dari Provinsi Bengkulu. Cerita ini mengisahkan seekor induk kucing dan anak kucing yang pemalas. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah seekor induk kucing dan anak kucing. Ibu kucing sangat menyayangi anaknya, dan ibu kucing juga memanjakan anaknya itu. Ibu kucing setiap hari mencarikan anaknya makan, sehingga anaknya menjadi anak yang pemalas. Pada suatu hari, induk kucing jatuh sakit, sehingga induk kucing tidak bisa mencarikan makan untuk anaknya. Hai anakku sayang, ibu hari ini tidak bisa mencarikanmu makan karena ibu sedang jatuh sakit, nak. Apa? Ibu tidak mau mencarikanku makan? Oh, ibu tidak sayang lagi denganku. Kalau begitu, aku pergi saja. Akhirnya anak kucing itu pun pergi meninggalkan ibunya yang sedang jatuh sakit. Saat anak kucing berjalan, tiba-tiba anak kucing melihat ke atas. Ia melihat matahari yang perkasa dan cerah sekali. Hai matahari, maukah kau menjadi ibuku? Kenapa? Karena kau sungguh perkasa. Aku ingin sepertimu. Kau salah, nak. Ada yang lebih perkasa dari diriku. Siapa? Siapa yang lebih perkasa dari dirimu? Awan. Ya, awan menutupi wajahku saat dia berjalan. Akhirnya anak kucing pun berjalan menemui awan.
hari kau lebih perkasa dari dirinya. Kau bisa menutupi wajahnya. Kau salah, Nak. Ada yang lebih perkasa dari diriku. Siapa itu? Angin. Angin lebih perkasa dari diriku. Karena angin mengacak-acak bentuk awanku. Akhirnya anak kucing pun berlari menemui angin. Hai angin, maukah kau menjadi buku? Kenapa? Karena kata awan, kau lebih perkasa dari dirinya. Kau bisa mengacak-ngacak wajah awan. Bukan diriku. Siapa? Ada yang lebih perkasa dari diriku, yaitu bukit. Karena aku terharang oleh dirinya. Hai bukit, maukah kau menjadi buku? Kenapa? Karena kata angin, kau bisa menghalangi angin berjalan. Bukan diriku yang lebih perkasa. Kerbau, ya kerbau. Kerbau lebih perkasa dari diriku. Dia menghancurkan tanahku dan dia memakani rumput hijau di bukit. Saat itu anak kucing pun berlari mencari kerbau. Hai kerbau, maukah aku menjadi buku? Mengapa? Karena kata bukit kau lebih perkasa dari dirinya. Kau bisa menghancurkan tanah di bukit dan kau bisa memakan rumput-rumput hijau yang ada di bukit. Ada yang lebih perkasa dari diriku. Siapa itu? Rotan. Rotan lebih perkasa dari diriku. Karena dia mengikat tubuhku. Sehingga aku tidak bisa kemana-mana. Setelah anak kucing berbicara dengan kerbau, anak kucing pun menemui rotanku. Hai rotan, maukah kau menjadi buku? Mengapa? Karena kata kerbau kau lebih perkasa dari dirinya. Kau bisa mengikat tubuh kerbau yang sangat berat. Kau salah. Hah? Aku salah. Terus siapa yang lebih perkasa dari dirimu? Yang lebih perkasa dari diriku adalah tikus. Karena tikus selalu menggigit tubuhku. Sehingga tubuhku merasa sakit. Warga tikus? Baiklah. Setelah itu, anak kucing pun berlari mencari warga tikus. Lalalala. Hai, warga tikus. Maukah kau mengangkatku jadi anakmu? Hah? Aneh. Sungguh aneh. Biasanya warga kucing yang selalu memakan anak-anakku. Tapi sekarang ada kucing yang ingin menjadi keluargaku. Aneh. Kau tahu mengapa anak-anakku berani bermain di luar sekarang? Karena kami dengar induk kucing sedang sakit keras. Dan induk kucing sedang menangis karena anaknya pergi meninggalkannya dari rumah. Saat itu, anak kucing pun berlari ingin menemui ibunya kembali. Ibu, aku sudah meninggalkanmu di saat kau sedang sakit, Ibu. Aku yakin kau adalah ibu perkasa dan kau adalah bunda sejatiku. Terima kasih, Ibu. Mulai saat itu juga, anak kucing pun menjadi anak yang tidak pemalas lagi dan tidak menjadi anak yang manja terhadap ibunya. Terima kasih. Sekian ini dongeng Bunda Sejati. Terima kasih, Bu.
Baik Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah melihat penampilan dari siswa-siswi SD Sinkarolus Bengkulu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan testimoni perwakilan dari orang tua siswa, yaitu Ibu Maria Desinta. Dilanjutkan dengan ucapan selamat dari perwakilan siswa-siswi SD Sinkarolus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya adalah seorang ibu dari 2 siswa SD Sinkarolus Bengkulu. Sebagai orang tua, kami pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak kami, tak terkecuali dalam hal pendidikan. Kami mempercayakan pendidikan anak kami pada Yayasan Tarakanita. Cerdas berintegritas. Secara akademik sudah tidak diragukan lagi. Bagi saya, pendidikan karakter Tarakanita sangat penting untuk membentuk karakter siswa SD Sinkarolus. Tentu saja melibatkan peran serta keluarga dan orang tua pada khususnya. Jujur, pada awalnya pasti terdapat proses adaptasi yang cukup berat. Dari kejenuhan tidak bisa beraktivitas di luar, hingga anak tidak bisa lepas dari gadget. Dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Yang ini? 2000 sama 2000. Iya betul. 20 Nah. Nah. Nah, ini 5.000, yang ini juga 5.000 ya Dik ya, sama ya. Berarti Ali punya uang 5.000. Iya. Masih ada 3. 3.000. Kemudian beli 1 pensil. Anak kami mengalami fase yang mengkondisikan hanya ada satu pilihan. Sehingga kami memilih mengalir supaya kami dapat mendampingi mereka. Dan kami yakin Bapak, Ibu Guru juga terdampak imbasnya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan pandemik ini segera berlalu. Akhir kata, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru SD Sinkarolus. Dan perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Pesta Nama Santo Karolus, Pelindung Sekolah dan Yayasan Tarakanita. Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Selamat Pesta Pelindung Santo Karolus Borromeus. Jaya Satu Tarakanita. Selamat Pesta Nama Pelindung Sekolah dan Yayasan Tarakanita Santo Karolus Borromeus. Semoga teladan Santo Karolus menyemangati kami tetap rajin dan semangat dalam belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Brandwan. Saya kelas 4 SD Sinkarolus Bengkulu. Kali ini saya ingin mengucapkan selamat pesta nama Santo Karolus Pelindung Sekolah dan Yayasan Tarakanita. Semoga SD Sinkarolus dan Yayasan Tarakanita selalu jaya, semakin berkembang,
kita selalu membaca tulis muda untuk menemukan pribadi dan potensinya melalui nilai-nilai cinta kasih. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes! Selamat pesta nama Santo Carolus, pelindung sekolah dan Yayasan Tara Kanita. Semoga semangat Santo Carolus menjiwai sikap dan perilaku kami sehari-hari. Anak-anak, sekarang Ibu Dian mempunyai satu buah video, yaitu penampilan dari Bapak Ibu Guru yang akan menyanyikan lagu Santo Carolus. Anak-anak dan Bapak Ibu, silakan mendengarkan dan melihat tampilannya. Menutup acara kita hari ini, Ibu Dian akan mempersilakan kembali kepada Bapak Ignatius Dwi Cahyo Jiwandono SPD untuk memimpin doa penutup untuk acara kita. Kepada Bapak Ignas, saya persilahkan. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa sumber kekuatan, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami.
terlebih atas segala kegiatan kami hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang Maha Baik, kuatkanlah dalam diri kami semangat yang memenuhi Santo Carolus Borromeus. Semoga di masa pandemi ini kami selalu diperbarui dan semakin mengenal akan Kristus yang tersalib, sehingga kami mampu menunjukkan wajah Kristus kepada sesama kami yang diselamatkan. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ignas yang sudah menutup acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, dan anak-anak yang sudah terlibat dalam acara kita. Sebelum Ibu mengakhiri acara kita hari ini, Ibu Dian mempunyai sebuah pantun. Pergi ke sawah dengan sepeda. Sepeda tua diberikan oleh Ibu Citra. Terima kasih semuanya. Semoga bertemu lagi di acara berikutnya. Ibu Dian mengucapkan selamat Pesta Pelindung Santo Carolus. Sampai bertemu kembali anak-anak dan sampai jumpa.